Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Bu Ayu mohon untuk kedua kelas untuk menyiapkan di tempat duduk siapkan, berdoa mulai. Berdoa selesai, berdiri gerak. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. 5 dilambangkan padi dan kapas. Dinyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Mari salam. Selamat pagi, Bu. selamat pagi, silakan duduk semuanya. Baiklah, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, tepuk semangat. Terima kasih, Bu Ayu akan mengecek selalu semangat ya di dalam pagi hari ini. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu kenapa kalian ada di komputer, di dalam lab komputer ini? Tidak. Jadi tidak tahu. Oke, kita akan belajar tentang coding. Ya, hari ini kita akan belajar tentang coding. Tapi sebelum kita belajar tentang coding, kalau di dalam otak kalian ya, coding itu sulit ya, tapi tidak. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh seperti apa. Oke, baik. Tadi hujan. Tadi pagi hujan. Di tempat kalian hujan? Hujan. Boy juga hujan. Nah, kira-kira tadi hujannya deras nggak? Lumayan deras. Ada yang lumayan deras, ada yang mungkin enggak ya. Oke, kalau misalkan tadi pagi hujan deras, kira-kira kalian akan masuk ke sekolah ini, pasti dong masuk ke sekolah ini. Gimana caranya? Ya, silakan. Oh, berangkat lebih pagi, boleh. Menggunakan mantel, boleh. Ada yang lain? Gunakan payung. Pakai payung, boleh juga pakai payung. Ada yang mungkin pakai mobil. Ya. Bangun tidur lebih awal sehingga berangkat lebih awal. Oke, boleh. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan coding yang kalian sebutkan tadi. Kalau kamu ke sekolah tapi hujan deras, apa yang kamu lakukan supaya bisa tetap berangkat? Tadi ada yang jawab pakai payung, ada yang jawab pakai mantel, terus ada lagi berangkat lebih awal, terus ada lagi berangkat lebih pagi. Nah, seperti ini. Ini adalah nantinya akan masuk ke coding. Berarti kalian sudah melaksanakan coding semuanya ini. Tujuan pembelajaran yang Bu Ayu akan sampaikan di sini, nanti Bu Ayu berharap ya kalian bisa mengidentifikasi dan menghubungkan informasi penting atau mungkin data ya dari masalah sehari-hari dengan prinsip berpikir komputasional secara tepat, seperti itu. Terus nanti Bu Ayu berharap kalian mampu menganalisis masalah yang terdapat dalam game blok e-maze. Yang ketiga, Bu Ayu ingin anak-anak ini mampu merancang langkah-langkah penyelesaian masalah di blok e-maze dengan runtutan logis. Nah, ini nanti pakai komputer berarti ya, kalian bisa merancang langkah-langkahnya di situ ya. Terus yang keempat, Bu Ayu pengen anak-anak ini mampu menyelesaikan masalah dengan prinsip berpikir komputasional. Nah, jadi pada pagi ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional.
komputasional? Ada yang tahu? Ya, boleh. Berpikir secara lebih jauh, boleh. Ada yang lain? Kira-kira kalau ya silakan. Berpikir seperti komputer. Oke, boleh berpikir seperti komputer. Nah, jadi yang kalian gunakan ini adalah komputer, bisa berpikir seperti komputer. Ini seperti apa itu? Nah, ya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir cara kita menguraikan berbagai masalah. Misalkan kayak tadi, kalau misalkan hujan, kira-kira biar kamu sampai di SD 3 Sumberpuncung ini caranya gimana? Oh, pakai payung. Ada lagi yang pakai mantel. Oh, ada lagi yang berangkat lebih pagi. Nah, seperti itu berpikir secara komputer, ya, komputasional. Nah, oke. Nah, kita tonton dulu video berikut ini. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping BIS, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Yang mana kira-kira? Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa yang kalian pelajari? Ya, silakan. Askia. Ya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Katanya tadi di video tadi. Menurut di video tadi. Ya. Berpikir secara logis, efektif dan efisien, ya. Itu berpikir secara komputasional. Ada lagi. Apa yang kalian pelajari di video tadi? 4 prinsip komputasional. Nah, apa aja? Yang pertama, dekomposisi, betul. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Tetapi sebelum prinsip tadi ada berpikir komputasional itu dibagi jadi 2. Yang pertama, memakai komputer. Yang kedua, tidak memakai komputer. Benar sekali. Nah, yang memakai komputer itu namanya plug. Yang tidak memakai komputer itu unplug. Dan kalau yang tidak memakai komputer, menurut di video tadi sudah kalian lakukan sehari-hari, ya bukan? Contohnya apa? Ya, silakan Novi. Menggosok gigi. Putri, menjemur pakaian. Sederhana itu yang sudah kalian lakukan. 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah dekomposisi, yaitu merupakan usaha memecahkan masalah
dengan membaginya menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil sampai pada intinya. Itu. Jadi bagaimana kalian dapat masalah tetapi dipecahkan masalah-masalah tersebut sampai lebih kecil agar masalah tersebut terselesaikan. Nah, itulah pada intinya. Wahyu beri contoh membuat jus mangga. Mangga ini, biar mangga ini itu jadi jus, caranya bagaimana? Nah, dikupas kulitnya. Nah, biar jadi jus. Nah, kalau yang namanya dekomposisi memecahkan menjadi masalah-masalah kecil kan. Nah, kira-kira kalau kamu pingin jus mangga, ini kan yang dibutuhkan apa kira-kira alat dan bahannya? Air, buah mangga, blender, gula, es batu, pisau, terus ada lagi susu, talenas, gelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan dekomposisi. Kalau dengan komputer, Wahyu punya yang namanya aplikasi Blocky Maze. Coba silakan dibuka komputer ini. Blocky Games ya, tulisannya diketikkan di pencarian Google Chrome bisa atau apa namanya Microsoft Edge. Nah, kebetulan kita belajarnya yang ini aja, Maze, yang puzzle. Silakan diklik. Kira-kira agar robot ini sampai ke sini, apa yang harus kita lakukan? Lurus, maju. Maju itu pakai nih, move forward. Coba sebentar lihatin dulu, tak run ya. Loh, nggak sampai. Biar sampai gimana? Move forward apa? Move forward lagi nih. Oh ini coba. Nah ini. Wow, sampai lah. Oke. Nah, berarti lurusnya 2 kali ya ternyata ya. Nah, berarti itu adalah perulangan. Ya. Oke, Wahyu mau ke level 2. Terusin dulu. Oke. Ini kira-kira biar sampai ke titik merah ini, apa yang harus dilakukan si robot? Lurus, setelah itu belok kemana? Belok kiri atau yang disebut left, ya. Terus selanjutnya apa? Right. Terus udah ya. Coba ya. Tadi biar sampai apa tadi? Forward. Terus apa lagi? Turn left. Oke, turn left. Terus apa lagi? Right. Kenapa kok right? Satu. Yang pertama mau forward, oke. Yang kedua, turun left, terus forward, oke. Right, belok kiri, ke kanan, sorry kanan, oke ya. Sudah cukup kira-kira? Belok kiri. Udah? Berhenti? Bukan. Agak. Kesalahannya ada di mana? Coba angkat tangan. Iya, apa? Kenapa kok kurang move forward kira-kira? Nanti habis belok kanan masih lurus. Oke, kita coba. Ya. Ini move forward ya. Terus turun left. Terus move forward. Terus turun right. Terus move forward. Coba sih. Kita coba. Belok kanan, belok kiri, belok kanan. Beri tepuk tangan.
masukkan di situ ya, di sini ya. Ada beberapa logika ini yang belum dimasukkan. Seperti itu. Ada yang belum paham kira-kira. Nah, ini adalah yang namanya percakapan. Ya, nanti Bu Ayu akan bahas juga di lain kesempatan ini ya. Baik. Selanjutnya silahkan dicoba sendiri-sendiri. Level 1 sama 2 aja. Level 1 sama level 2 aja. Coba silahkan dibuka. Ada apa? Oh, ada masalah. Halo semuanya. Oke. Coba semuanya berdiri. Bu Ayu punya sedikit permainan, ya. Bu Ayu punya sedikit permainan Simon Says. Ada Simon Says. Simon Says pegang hidung. Nah, kalau salah, oke, stop. Duduk. Masih berdiri ya? Oke. Simon Says pegang mulut. Simon Says bilang halo. Simon Says duduk. Lihat komputer. Febri lagi. Oke, silakan. Ya. Oke. Ya, Simon Says, beri tepuk tangan. Simon Says, diam. Ketawa semuanya. Duduk. Wahyu akan memberikan LKPD. LKPD ini nanti silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, tadi kan sudah mencoba level 1 sama 2. Kali ini untuk melengkapi LKPD ini adalah satu kelompok satu LKPD. Nanti silakan dituliskan nama kelompoknya, namanya siapa dan siapa. Seperti itu. Kalian boleh satu kelompok 2 orang, ya, satu kelompok 2 orang. Halo. Mas, ya, satu kelompok 2 orang, boleh memakai 2 komputer, boleh memakai 1 komputer. Silakan kerjakan secara berdiskusi, ya. Nanti silakan dilengkapi LKPD ini. Di sini ada strategi atau urutan blok. Nanti strategi atau urutan blok. Strategi atau urutan blok itu berarti ini. Forward itu apa? Maju. Turun lagi itu apa? Belok kiri. Nanti silakan dituliskan level 3 sampai dengan level 6. Nah, tetapi tidak hanya strategi urutannya aja. Tidak hanya strategi urutannya aja. Aksi nyata, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari juga kalian tuliskan. Misalkan dari pintu kelas mau ke meja guru. Nah, kayak gitu ya. Itu mirip dengan contoh apa? Dituliskan di situ. Kerjakan secara berkelompok. Ada pertanyaan dan sebelum kalian melaksanakan
nanti kalau misalkan dalam pengerjaan ada kesulitan, boleh angkat tangan Bu Ayu. Saya kesulitan. Gitu. Silakan dikerjakan sampai dengan level 6. Baru kan cuma ada berapa blok ini? Satu blok tersisa, berarti kan harus pakai apa? Iya, coba diulang. Nah, kalau penulangan ini di dalamnya harus ada isinya. Nah, dia nggak akan terkenal. Jadi harus ada isinya. Jadi penulangan untuk sampai dengan di titik merah yang dimaksudkan ini. Nah, satu air. Silakan dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan pendapat tentang level 3. Strategi atau urutan blok yang digunakan adalah bergerak maju, pengulangan sampai ke titik merah. Oke, bergerak maju, pengulangan sampai dengan titik merah. Kelompok yang lain bagaimana? Sama? Bergerak maju, dia akan bergerak maju, terus diulang sampai dengan titik merah. Berarti yang digunakan adalah titik until, ya, titik until. Sama? Sama? Yang lain gimana? Sama? Oke, sama. Jadi itulah untuk bloknya. Terus selanjutnya aksinya. Aksi metodenya dari kamar mandi menuju ke kantin. Dari kamar mandi menuju ke kantin. Kamar mandi laki-laki. Oh, kamar mandi laki-laki. Oke, boleh. Selanjutnya. Nama kelompok Eliza dan Rehan. Langsung aja untuk yang apa namanya Urutan atau blok nggak usah terlalu level 3 repeat ambil sama bergerak maju. ya. Mirip dengan aktivitas nyata, contoh meja guru menuju tempat cuci tangan. Meja guru tempat cuci tangan. Meja guru yang ini menuju tempat cuci tangan yang mana? Oh, meja guru yang di kelas. Oh, menuju ke tempat cuci tangan. Oke, boleh, betul sekali. Ya. Kenalkan, kami dari kelompok 9, strategi atau urutan bloknya Di level berapa? level 5. Ya, di level 5. Bergerak maju 2 kali, belok kiri, maju terus. Bergerak maju 2 kali, terus belok kiri, maju terus. Level 5. Bergerak maju 2 kali, terus Belok kiri, belok kiri di sini ya.
ada yang mungkin berbeda? Kamu beda? Iya, apa? Bergerak maju. Bergerak maju. Bergerak maju 2 kali, belok kiri, pengulangan sampai titik merah. Ya. Bergerak maju. Oke, pengulangan sampai titik merah sampai dengan bergerak maju lagi. Oke, boleh? Boleh sama hanya dengan ini ternyata cuma kalimatnya aja yang berbeda. Untuk kelompok 8 gimana sama? Sama juga. Oke, yang kelompok 7? Kami dari kelompok 7 Sama? hampir sama. Oh, hampir sama. Sama ya berarti ya. Oke, sepakat ya semuanya ya. Oke, baik. Kembali lanjutkan untuk yang aktivitas nyata dari kelompok 9. Kelas 5 bagian dalam depannya papan tulis sampai perpustakaan. Kelas 5 bagian dalam. Oh, kelas 5. Terus baru belok kemana itu? Belok kiri. Belok kiri, terus setelah itu sampai dengan Perpustakaan. oke, boleh. Sip. Lanjut. Kelompok 7. Dari lab komputer dalam sampai Dari lab komputer dalam sampai kantin. kantin. Mau ke kantin atau belok kiri lagi? Nanti di kantin, bukan kantin dong. Apa? Koperasi. Nah, betul sekali. Dari koperasi ya. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Kelompok 10. Level berapa? Level 6. Ya. Silakan. Ya, repeat until ya, repeat until titik merah, terus maju, terus repeat until ini ya, terus maju, belok kiri, setelah itu apa? If, apa tadi? If, repeat until do, maju, if maju, belok kiri, sama? Yang lain sama? Ada yang berbeda mungkin? Lihat coba. Ini kelompok 11 sama? Sama. Kelompok 12? Sama. Oke, berarti sepakat ya semuanya ya. Bagus seperti itu ya. Gimana pengalaman belajarnya? Menyenangkan ya? Ya, seru. Oke, baiklah. Baiklah semuanya, Boyu minta tolong berdiri. Ya, berdiri. Sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sekat, sikat. Ya, sakit, sikat, Kembali lanjutkan ke aktivitas individu. Untuk mengetes pemahaman kalian, silakan dikerjakan tugas individu itu. Silakan bagi ke temannya, geser aja. Ya nggak perlu, nggak usah dilakukan. Nggak perlu. Iya, pokoknya nggak perlu. Kayak misalkan mengambil telur itu kan. Kalau sudah bisa dimulai. Ya, sedikit kami bahas ya. Tadi kan masalah dari teks ini tadi adalah membuat nasi goreng, ya bukan? Tapi kalau dekomposisi itu adalah alat dan bahannya yang digunakan untuk membuat nasi goreng. Ya, mulai dari nasi, terus
sosis, telur, nah sampai dengan penggorengan, ya kan? Nah, untuk selanjutnya, kalau yang pengenalan pola itu adalah langkah-langkahnya. Bagaimana membuat nasi goreng yang enak tadi ya. Misalkan yang pertama adalah membuat bumbu, atau mungkin langsung menumis bumbu kalau bumbunya sudah siap, ya. Bumbunya sudah siap, menumis bumbu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan nasinya sampai dengan digoreng sampai dengan matang, kan kayak gitu. Untuk selanjutnya abstraksi ini kalau misalkan kita tidak usah kasih tahu, orang udah tahu. Nah itu kan ya. Jadi hal-hal yang tidak penting nggak usah dimasukin. Jadi yang dimasukkan adalah hal-hal yang penting aja, abstraksi kayak gitu. Terus berpikir algoritma dibuat seperti itu yang di layar. Nah yang pertama adalah cuci mangga, berarti harusnya adalah apa? Menumis bumbu, baru diturunkan ke bawah. Debu kalau ke samping, kalau yang namanya flowchart itu diturunkan ke bawah, nggak ke samping, kayak gitu, ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Boleh simpulkan bahwa hari ini pembelajarannya adalah kita tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu bagaimana kita berpikir seperti komputer, ya. Istilahnya cara mudahnya seperti itu. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, yang keempat adalah algoritma, berpikir algoritma. Nah, dalam berpikir komputasional sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun yang dalam kalian mencoba di dalam komputer, ya bukan tadi? Oke, baiklah. Dari sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, untuk selanjutnya Bu Ayu akan berikan PR. PR-nya nanti Bu Ayu sampaikan ke WA, ya. Nanti Bu Ayu akan sampaikan ke WA. Nah, untuk mengukur lebih jauh perasaan kalian saat ini, silakan menekan lembar refleksi yang Bu Ayu sudah siapkan. Ini adalah lembar refleksi aplikasi Android yang telah Bu Ayu bikin, ya. Jadi di sini ada senang, bosan, menguras pikiran, ada marah, ya. Nah, jadi silakan nanti satu persatu memencet lembar refleksi ini. Oke, dari kelompok sini dulu, dari kelompok sini. Silakan satu persatu. Ya. Pencet aja yang mana? Mati. Ya. Ini. Oke, baik. Dari refleksi yang telah gue lakukan, ternyata ada 19 orang yang senang, ya, dengan materi ini. Ada 2 orang yang bosan. Kira-kira kenapa yang bosan ini? Oke, baiklah. Oh ya. Terus selanjutnya ada yang 3 orang menguras pikiran. Memang ini sangat menguras pikiran sekali, ya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wahyu minta tolong, silakan dimatikan komputernya, di close aja, jangan matikan gitu ya, di close aja, shutdown, ya, start, shutdown, nah, shutdown, ya. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita berdoa dulu, silakan untuk ketua kelas, menyiapkannya. Kita isyarat berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Silakan.